Hai Sobat Kampus, kita balik lagi nih di program Kampus. Buat kalian yang masih stay, artinya kalian orang yang setia ya Sobat Kampus. Betul apa betul nih? Hihihi. Nah, tadi kita sempat bahas tentang seseorang yang punya mata minus. Kira-kira kali ini kita mau bahas apa lagi ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita move on ke pembahasan selanjutnya ya. Kali ini kita mau bahas tentang self-love. Kalau aku tahu, kalau untuk self love sendiri lebih ke menghargai diri sendiri. Kalau aku kurang tahu sih. Kalau saya tuh, menurut saya self love itu sebagai rasa cinta kepada diri sendiri dan apa ya? Biasanya contohnya misalkan kayak saya udah melakukan pencapaian apa dan saya ngasih reward ke diri saya sendiri gitu dengan bentuk hadiah atau apapun gitu. Sama sih, pendapat kalau self love emang lebih ngehargain buat diri sendiri aja. Kalau self love itu kalau kata saya yang lihat dari media sosial itu, kalau menurut saya pribadi itu kayak apa ya, mencintai diri sendiri gitu. Itu sih yang saya tahu. Aku pernah dengar sih kalau self love itu mencintai diri kita sendiri gitu, kayak mengapresiasi diri sendiri. Ya kurang lebih kayak gitu sih yang aku tahu. Nah itu dia, self-love merupakan bentuk mencintai diri sendiri, di mana kita perlu untuk memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Menurut aku penting banget sih, Akang. Penting gak, Kang? Kayaknya penting juga sih. Menurut saya sangat penting ya, soalnya gimana ya, cara menghargai diri kita sendiri gitu, cara men-treat diri kita sendiri gitu, agar kedepannya lebih baik gitu. Penting, karena membuat rasa senang diri sendiri butuh. Kalau menurut saya penting ya, tapi jangan terlalu berlebih lah. Ya itu aja sih. Menurut aku penting banget sih, karena kalau misalkan kita nggak cinta sama diri sendiri, gimana kita bisa cinta sama orang lain sih. Ya menurut aku penting banget sih. Self-love atau mencintai diri sendiri ini merupakan aspek penting dari kesehatan mental loh Sobat Kampus. Mencintai diri sendiri bukan artinya segala hal dan semua kemauan dipenuhi dengan habis-habisan. Tetapi bagaimana cara kita selalu berpikir positif? Jika kegagalan menghampiri, selalu diingatkan oleh kata-kata positif sehingga dampaknya akan baik juga. Untuk siapa lagi yang pastinya untuk diri kita sendiri ya Sobat Kampus. Lebih ke nggak ngerawat diri sih kalau aku. Nggak mandi. Kalau menurut saya sih kayak mungkin dia tuh orangnya lebih cuek gitu, gak peduli sama mungkin penampilan atau misalkan dia kurang bersyukur atau apalah gitu. Banyak ngeluh, termasuk nggak bersyukur. Kalau menurut saya orang yang tidak mencintai diri sendiri itu dia kayak insecure kepada diri sendiri, terus nggak percaya pada diri sendiri, terus kayak mungkin nggak nerima keadaannya gitulah, kayak kurang bersyukur aja gitu. Lebih kalau di sekarang sih nggak kelihatan ya, mungkin cuma aku lihat orang yang teman aku misalkan dia tuh lebih sering nyakitin diri sendiri, kayak ya menyakiti diri sendiri aja, kayak sering ngerokok atau menyakiti pergelangan tangan, ya segala macam sih, yang hal-hal yang menyakiti tubuh dia gitu. Yap, ciri-ciri seseorang yang gak mencintai dirinya sendiri yaitu yang kurang menerima diri apa adanya. Lalu yang kurang bersyukur juga selalu menyerahkan dirinya sendiri. Nah untuk kalian semua nih Sobat Kampus, kalian harus menyadari bahwa diri kalian itu merupakan seseorang yang hebat. Karena tentunya kalian telah bertahan sampai detik ini. Kalian juga harus menjauhi hal-hal yang negatif seperti lingkungan yang toksik atau buruk. Yang masih bingung cara melakukan self-love, kalian bisa melakukan relaksasi ya Sobat Kampus, seperti melakukan olahraga, yoga sambil mengucap syukur. Pokoknya kelilingi diri kalian dengan hal-hal yang baik ya Sobat Kampus. Lebih banyakin bersyukur. Jangan bunuh diri ya. Kalau menurut saya banyak-banyak beribadah ya, jangan sampai depresi itu dipendam sendiri gitu.
ceritain juga sama orang-orang terdekat atau teman-teman terdekat gitu ya. Jangan sampai dipendam lah pokoknya. Kenalin diri sendiri aja lebih baik lagi. Kalau pesan dari saya mungkin harus bisa lebih mengenali diri sendiri, terus lebih mencintai diri sendiri. Ya intinya mah mengenali diri sendiri dulu lah, baru bisa mengenali orang lain gitu. Buat aku sih, buat yang lagi depresi, lagi stres, healing sih menurut aku, cintai diri sendiri kayak liburan. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan selain menyakiti diri sendiri gitu. Kayak gitu sih.